Agama itu akal, dan tidak ada agamanya bagi yang tidak berakal. Sesungguhnya aku bisa menghadapkan wajahku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Jadi aku sudah mengenal Tuhanku, kata Musa. Kamu juga harus iman dong pada Tuhanku. Nah, itu diabadikan dialog ini dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 55. Jadi 25, 25, 25, sedangkan ayah cuma 25. Ibumu, 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 baru ayahmu. Coba, kemudian mereka disambal halilintar. Banyak sekali yang memahami secara keliru, karena halilintar itu so'ikoh itu diartikan sebagai halilintar yang biasa gitu. Masa orang rindu sama Allah disambar sama halilintar? Kejam banget kan Allah. Summa ba'asnakum min ba'di mautikum. Kemudian mereka mengalami kebangkitan kesadaran. Jadi mereka dibangkitkan dari kematian kesadarannya, la'alakum tashkurun, dan kemudian mereka di fase yang kelima adalah bersyukur. Jadi kalau orang yang sudah syukur, dia terbuka, bisa menerima yang diinginkan dengan yang tidak diinginkan dengan cara yang sama. Itu syukur. Tapi kebanyakan syukuran yang dimaksud secara awam itu ketika kita mendapatkan yang diinginkan. Kita sudah bisa memperoleh sebuah kehidupan yang menakjubkan, kehidupan yang penuh dengan gilang gemilang, ketenangan, kedamaian, ketentraman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita tidak terasa sudah memasuki tangga yang ke-12 dari titian kesadaran. Semoga tangga-tangga yang sebelumnya sudah dilalui oleh para sahabat dengan penuh kesadaran dan merasakan ketika kesadaran kita meningkat secara perlahan, membuat kita mengalami kehidupan yang penuh dengan sukacita, penuh berkah, menyenangkan, damai, tidak banyak konflik, berkelimpahan. Karena itu memang kalau kita bisa mencapai kesadaran demi kesadaran, tangga demi tangga, maka kita pun akan mengalami peningkatan kualitas kehidupan kita. Oleh karena itu, tentu saja semua kesempatan ini karena berkah dari semesta, berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus-menerus memberikan kesempatan kepada kita untuk meniti kesadaran demi kesadaran. Oleh karena itu, mari kita tidak lupa untuk memuji Allah dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita awali ya proses belajar di tangga yang ke-12 ini bersama-sama memohon ridho dan berkahnya. Semoga Allah meridhoi, memberkahi, dan memberikan kekuatan kepada kita sekaligus kesabaran untuk bisa menapaki tangga yang ke-12 ini bersama-sama memohon ridhonya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat, saya ingin mereview sedikit ya dari tangga ke-9. Tangga ke-9 berbicara tentang lapisan fisik berhubungan dengan makanan dan minuman. Hati-hati dengan makanan dan minuman. Tangga yang ke-10 berbicara dengan lapisan energi yang mengendalikan lapisan fisik. Tiada lain adalah energi yang ada di sekitar kita yang mengalir lewat nafas kita. Dan segala hal yang mengalir lewat panca indera kita. Itu akan berakumulasi menjadi energi dalam diri kita. Itu juga pengendali tubuh fisik kita. Lapisan yang ketiga, di tangga yang ke-11, saya sudah berbicara panjang lebar tentang lapisan mental, lapisan emosional. Di situ ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar, sehingga kita ya sudah harus bisa melihat apa yang keluar lewat kata-kata dan perbuatan itu produk dari pikiran. Jadi kalau yang keluar lewat kata-kata dan pikiran selalu menimbulkan konflik di luar, itu artinya ada yang harus diperbaiki di sumbernya, yaitu di pikiran. Baik itu pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Sehingga kita harus bisa melakukan proses self-hypnosis. Jadi kita harus bisa mengganti semua program yang tidak bagus di pikiran bawah sadar itu dengan program yang baru. Dengan cara men-switch ya program itu ke program yang baru. Sehingga program yang lama itu terhapus oleh program yang baru. Nah, di lapisan yang ke-12 ini ya, di tangga yang ke-12 ini kita akan berbicara lapisan kesadaran yang keempat, yaitu yang disebut dengan lapisan intelijensia.
Ini intelijensia para sahabat, bukan lapisan intelek. Karena kalau intelek itu diperoleh dari sumber-sumber dari luar. Ya, kita bisa menguasai teknologi, itu intelek. Kita bisa menjadi teknokrat, itu intelek. Kita bisa menguasai berbagai macam ilmu, itu intelek. Dan itu yang menyebabkan kita menjadi seorang intelektual. Tapi hati-hati ya, intelektualitas belum tentu menjadi intelijensia. Jadi jangan heran ya, ketika orang berpendidikan tinggi secara intelektual, itu bentukan pengetahuan dari luar, mungkin saja mengalami hal yang luar biasa. Tetapi jangan lupa ya, kesadaran mungkin saja tidak berjalan. Makanya saya sudah menyampaikan di tangga yang sebelumnya kan, mustahil orang yang sadar itu korupsi. Mustahil orang yang sadar membunuh. Mustahil orang yang sadar merendahkan orang. Mustahil orang yang sadar memfitnah orang. Mustahil orang yang sadar menggunjingkan keburukan orang. Nah, prakteknya tanpa saya berprasangka buruk, faktanya banyak sekali orang-orang yang secara intelektualitas itu sudah mencapai tingkatan pendidikan yang tinggi, tapi dari sisi kesadaran itu tidak berkembang. Nah, ini yang terjadi banyak sekali, mohon maaf ya, orang-orang yang punya otoritas. Kan orang-orang yang punya otoritas rata-rata mereka lulusan perguruan tinggi yang bagus ya. Karena tidak mungkin ada di posisi itu kalau secara intelektualitas itu tidak sekolah. Jadi intelektualitas kadang-kadang tidak ada hubungannya dengan intelijensia. Nah, ini yang sangat memprihatinkan karena kebanyakan orang ya secara intelektualitas tinggi tetapi secara intelijensia tidak tumbuh intelijensianya yang disebut dengan kesadaran. Nah, di tangga yang ke-12 ini saya akan lebih banyak berbicara tentang lapisan kesadaran yang keempat ya, yaitu yang bisa mengendalikan lapisan kesadaran yang sebelumnya. Jadi lapisan kesadaran fisik, lapisan kesadaran energi, lapisan kesadaran emosi ya atau mental, itu pengendalinya harusnya lapisan kesadaran yang keempat ini yang disebut dengan intelijensia. Nah, sebelum saya masuk lebih dalam tentang ini, mungkin saya juga ingin memberikan beberapa ilustrasi, contoh-contoh nyata di dalam Al-Quran. Ya, banyak sekali sebetulnya fakta-fakta yang dikemukakan. Misalnya, ya saya ambil contoh yang sederhana ya, ketika ada dialog antara Musa dengan umatnya. Jadi saat itu Nabi Musa itu mengajak kepada umatnya Musa ya untuk mengimani Tuhannya Musa. Jadi Musa kemudian mengajak kepada umatnya, aku sudah mengenal Tuhanku, kata Musa. Kamu juga harus iman dong pada Tuhanku. Nah, itu diabadikan dialog ini dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 55. Jadi saat itu ya umatnya Musa berkata, "Hei Musa, aku tidak akan beriman kepada Allahmu itu, kepada Tuhanmu itu, sebelum aku bisa melihat Allah dengan jelas." Gitu. Kemudian setelah mengatakan itu, kemudian mereka disambal halilintar. Banyak sekali yang memahami secara keliru, karena halilintar itu soikoh itu diartikan sebagai halilintar yang biasa gitu. Masa orang rindu sama Allah disambar sama halilintar? Kejam banget kan Allah. Jadi sebenarnya halilintar itu berhubungan dengan bahasa simbolik dari Al-Quran, yaitu cahaya sejati sebetulnya. Cahaya sejati yang ada dalam diri. Nah, di tangga yang sebelumnya saya sudah berbicara tentang cahaya sejati ini. Cahaya sejati itu yang tidak pernah disentuh api. Itu semua dari dalam. Dan itu bersifat abadi. Kita hidup, cahaya sejati ada. Kita mati, cahaya sejati itu tetap ada. Makanya tidak bergantung pada hidup atau mati. Nah, cahaya itulah yang kemudian oleh para nabi, para rasul menjadi titik pusat untuk awal menuju kepada kesadaran intelijensia. Nah, di dalam ayat selanjutnya, ayat 56 Al-Baqarah, setelah dia itu disambar halilintar, kemudian wa antum tandurun. Mereka itu menyaksikan. Jadi kan ada 3 fase ya di ayat itu. Pertama, aku tidak akan beriman kepada Allahmu sebelum aku melihat Allah dengan jelas. Itu sebuah permintaan dan itu masuk akal. Bagaimana umatnya Musa bisa mengimani Tuhannya Musa kalau yang bisa lihat cuma Musa kan gitu. Kemudian di fase yang kedua, ya umatnya Musa
mengalami pengalaman spiritual, yaitu disambar halilintar. Artinya mengalami fase pencerahan sebetulnya. Nah, di fase yang berikutnya, ya, di yang ketiga, wa antum tandurun, dan mereka sukses menyaksikannya. Itu kan, dan mereka menyaksikannya. Nah, di fase yang keempat itu summa ba'asnakum mim ba'di mautikum. Kemudian mereka mengalami kebangkitan kesadaran. Jadi mereka dibangkitkan dari kematian kesadarannya, la'alakum tashkurun, dan kemudian mereka di fase yang kelima adalah bersyukur. Jadi ada 5 fase ya di situ, di dialog antara Nabi Musa dengan umatnya yang diabadikan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 55-56. Fase yang pertama sekali lagi ya, dia tidak akan beriman kepada Allahnya Musa sebelum dia melihat Allahnya Musa dengan jelas. Fase yang kedua, mereka mengalami pengalaman spiritual, pencerahan. Fase yang ketiga, mereka menyaksikan. Fase yang keempat, mereka dibangkitkan dari kematian kesadarannya. Dan fase yang kelima, itu adalah bersyukur. Nah, jadi syukur itu kebalikan daripada kufur. Kalau kufur itu hanya tertutup, kalau syukur artinya terbuka. Makanya orang yang bersyukur adalah orang yang terbuka. Bagi saya, syukur itu tidak dibatasi oleh mendapatkan yang diinginkan atau mendapatkan yang tidak diinginkan. Jadi kalau orang yang sudah syukur, dia terbuka, bisa menerima yang diinginkan dengan yang tidak diinginkan dengan cara yang sama. Itu syukur. Tapi kebanyakan syukuran yang dimaksud secara awam itu ketika kita mendapatkan yang diinginkan. Orang punya rumah baru, syukuran. Orang naik jabatan, syukuran. Orang sukses bisnis, syukuran. Ya, itu. Padahal sebetulnya yang disebut dengan syukur itu terbuka. Jadi orang yang sudah terbuka bisa menerima semua kenyataan hidup apa adanya, baik yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan. Itu sebetulnya intisarinya dari syukur. Nah, para sahabat, jadi itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, itu ada cerita Nabi Ibrahim di Quran surat Al-An'am. Ketika beliau mencari Tuhan, maka beliau kan bertemu dengan bintang, bertemu dengan bulan, bertemu dengan matahari. Ini fakta dalam Al-Quran. Ketika beliau sudah menemukan tiga-tiganya, beliau kemudian mengatakan, inni wajahtu wajhiyalil ladzi fataras samawati wal ardh. Jadi beliau mengabadikan itu, ya, kata-kata beliau itu diabadikan dalam Quran surat Al-An'am sampai beliau mengatakan, sesungguhnya aku bisa menghadapkan wajahku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Jadi sebenarnya bintang, bulan, matahari itu semua adalah perlambang dari suatu perjalanan spiritual. Sama seperti tadi ya, halilintar itu kan semua mengacu kepada aspek-aspek yang dasar, yaitu sumber awal dari semua proses penciptaan, yaitu adalah cahaya. Tapi bukan cahaya biasa, tapi cahaya sejati, cahaya di atas cahaya. Nah, banyak sebetulnya cerita-cerita lain di dalam Al-Quran yang bercerita tentang itu, yang kemudian diabadikan dalam Quran surat An-Nur ayat 35. Bahwa Allah sendiri mengatakan Allahu nurun, ya, Allahu nurun, Allahu nurus samawati wal ardh, dan sebagainya, ya. Nah, di situ dikatakan yang harus kita cari itu adalah cahaya sejati yang tidak disentuh api, yaitu disebut dengan nur ala nur. Nah, itulah yang menjadi titik sentral awal perjalanan para nabi, para rasul untuk mencapai sebuah kesadaran. Ya, nah ini yang dimaksud dengan intelijensia. Oleh karena itu maka ya para nabi, para rasul kan tidak pernah mereka itu sekolah. Pintar tanpa belajar, cerdas tanpa berlatih. Walaupun mereka tidak sekolah, tetapi karena intelijensianya hidup, akibatnya intelektualitasnya jadi hidup. Makanya semua yang dikatakan para nabi, para rasul di zamannya ternyata terbukti secara ilmiah. Ya, di kehidupan yang sekarang ketika teknologi sudah berkembang, apa yang disampaikan mereka itu ternyata secara sains tidak berlawanan. Jadi artinya ya intelijensia itu ya berpengaruh pada intelektualitas, tapi intelektualitas tidak berpengaruh pada intelijensia. Barangkali di kajian yang sebelumnya, di tangga yang sebelumnya, para sahabat sudah menangkap pembicaraan saya tentang perbedaan antara kesadaran dan karakter. Jadi karakter itu bentukan dari luar, sedangkan kesadaran itu bersifat permanen, bentukan dari dalam. Sehingga orang-orang yang berkesadaran berbeda dengan orang-orang yang berkarakter. Ya, itu sebagai prolog dari saya, dan kita akan masuk sekarang memasuki kesadaran yang keempat, pengendali dari 3 kesadaran sebelumnya. Jadi kesadaran fisik, kesadaran energi, kesadaran mental atau emosi, pengendalinya adalah
kesadaran intelijensia. Nah, ketika intelijensia seseorang itu sudah menjadi pengendali dari semua kesadaran di bawahnya, di sini akan terjadi harmonisasi. Jadi tidak mungkin ya seseorang menyakiti orang lain, karena kalau sudah sampai di kesadaran murni, ya, maka dia sudah bersentuhan dengan sumbernya cinta. Begitu dia bersentuhan dengan sumbernya cinta, maka dia akan menjadi sumber cinta. Makanya seseorang yang sudah menjadi sumber cinta akan sekaligus menjadi sumber sukacita, sumber keberkahan, sumber kedamaian, sumber persatuan, sumber kesatuan. Jadi tidak mungkin menjadi sumber konflik. Nah, inilah yang dibutuhkan. Makanya alam semesta ini sekarang sedang membutuhkan kesadaran kolektif, yaitu kesadaran individu yang disumbangkan oleh masing-masing individu sehingga membangun kesadaran kolektif. Nah, kesadaran kolektif yang dimaksud adalah kesadaran semesta, kesadaran universal. Sehingga ya alam semesta ini keseimbangannya terjaga. Hutan terjaga. Kalau hutan terjaga, makanya paru-paru dunia terjaga, oksigen di bumi tidak akan berkurang. Akibatnya apa? Tidak mungkin terjadi pemanasan global. Tidak mungkin es di kutub mencair. Jadi semua yang sedang diderita oleh manusia saat ini, banjir di mana-mana, ada banjir rob. Kenapa? Karena es di kutub mencair. Akibat apa? Akibat peningkatan suhu atmosfer. Kenapa suhu atmosfer meningkat? Karena terlalu banyak polusi, terlalu banyak kerusakan. Sementara paru-paru dunia yang namanya hutan habis ditebang oleh orang yang tidak bertanggung jawab, karena dia tidak punya cinta kasih. Makanya semua yang sedang terjadi saat ini hanya isyarat sebetulnya yang sedang mengingatkan kita betapa kita ya tidak menjaga keseimbangan alam. Kenapa itu terjadi? Karena hubungan kita dengan diri kita, hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan alam sudah tidak serasi lagi. Apalagi hubungan kita dengan Allah. Nah, ketika 4 hubungan itu terganggu, maka yang akan terjadi adalah ya distorsi. Yang terjadi adalah kekacauan. Sehingga alam akan mengingatkan. Karena ketidakseimbangan ini harus diubah menjadi keseimbangan baru. Dan itu perlu adalah, yang diperlukan dari diri kita adalah kesadaran. Saya cuma bisa berdoa semoga para sahabat yang sudah mendengarkan tangga yang ke-12 ini semua berpikir tentang bagaimana menyumbang kesadaran kolektif kepada semesta ini dari kesadaran individu yang dicapai oleh kita. Yuk kita sekarang ikut berkontribusi ya untuk menciptakan ya energi yang ramah lingkungan, menciptakan lingkungan yang bersih, ya menanam pohon ya sebanyak-banyaknya, di mana ada tanah yang kosong kita tanam ya. Seperti itu. Sehingga kita ikut berkontribusi untuk membangun keseimbangan alam. Dan ini tidak akan bisa lahir tanpa intelijensia, tanpa kesadaran. Ya, oleh karena itu maka intelektualitas bahkan ya ketika tidak dikendalikan oleh intelijensia malah justru merusak. Contoh yang sederhana ya, penemuan tentang bagaimana orang bisa memberdayakan energi yang tersimpan dalam inti atom. Dulu orang hanya memberdayakan energi yang tersimpan dalam atom, muncullah yang namanya bom atom. Ya, energi yang luar biasa yang tersimpan dalam atom itu baru dalam level atom. Itu sudah menghancurkan dunia ini. Nah, apalagi ketika orang tahu bahwa sebetulnya di inti atom ada energi yang lebih dahsyat lagi yang disebut dengan nuklir. Nah, energi nuklir ini sekarang sudah ditemukan manusia dan penggunanya tergantung pada apakah manusia dikendalikan oleh intelektualitasnya atau kesadarannya. Ketika dikendalikan oleh intelektualitasnya, maka energi nuklir, penemuan rahasia semesta tentang rahasia energi atom yang ada dalam inti, itu pun akan merusak tatanan kehidupan. Makanya itu yang terjadi perang. Sangat berbahaya ketika manusia sudah tidak dikendalikan oleh intelijensianya, hanya murni dikendalikan oleh intelektualitasnya. Apa yang terjadi? Sekarang perang sudah di mana-mana, walaupun belum menggunakan nuklir, itu saja sudah menghancurkan. Apalagi ketika ya perang ini sudah masuk perang nuklir. Karena manusia tidak lagi bisa menjaga tidak bisa menjaga aspek kemanusiaannya. Sehingga terperangkap dalam kesombongan intelektualitas yang kemudian ya intelijensia menjadi minimalis. Ini sangat berbahaya para sahabat. Oleh karena itu, mari kita masuk ya pada aspek intelijensia. Nah, aspek intelijensia ini sering disebut dengan kesadaran murni. Nah, kesadaran murni ini merupakan hasil pemekaran kepribadian manusia. Sekali lagi, kesadaran murni ini merupakan hasil dari pemekaran kepribadian manusia.
Siapa sih manusia itu? Nah, ini harus kembali lagi ya kepada teks-teks kuno yang diajarkan oleh para nabi, para rasul. Ingat ya, di dalam Quran dikatakan, ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, maka aku tiupkan ruhku. Jadi yang ditiupkan ke dalam tubuh kita ini adalah ruhku. Bukan ruh manusia, ruhku. Bagian dari dirinya semesta, bagian dari dirinya Allah. Nah, di Quran surat Asy-Syura ayat 52, Allah sendiri yang mengatakan bahwa agar aku dikenal, agar kamu mengerti apa itu kitab, apa itu iman, maka ruh itu diubah menjadi nur. Kembali lagi pada aspek nur, cahaya. Itu di Quran surat Asy-Syura ayat 52. Ya, jadi Allah sendiri yang mengatakan, ya, sebelum itu kamu tidak mengerti apa itu iman. Sebelum itu kamu tidak mengerti apa itu kitab. Lalu aku mengubah ruh itu menjadi nur. Makanya Allah sendiri yang kemudian bermanifestasi seperti itu karena ingin dikenal. Jadi siapa sebenarnya diri kita? Siapa manusia itu? Sesungguhnya manusia yang sebenarnya diri sejati manusia kan sebenarnya percikan dari cahaya ilahi. Yang namanya percikan cahaya ilahi berarti memiliki sifat-sifat ilahiyah. Itu yang sebutnya nilai kemanusiaan. Kenapa kita harus mencapai kesadaran murni lagi? Supaya kita kembali mencapai kesadaran ilahi itu. Sehingga kita menjadi tahaluk bi ahlakillah, berakhlak seperti akhlaknya Allah. Nah, para nabi, para rasul yang sudah sampai pada kesadaran murni kan terkenal dengan tahaluk bi ahlakillah. Termasuk Nabi Muhammad terkenal dengan sebutan tahaluk bi ahlakillah, berakhlak seperti akhlaknya Allah. Bagaimana Allah? Allah itu ya sudah bisa menerima semua dualitas apa adanya, tidak terjebak pada menendang dan mencengkeram. Sudah selesai dengan dualitas. Nah, begitu seseorang sudah mencapai kesadaran murni, maka dia pun akan selesai dengan dualitas. Ini akan menjadi pengendali intelektualitas, ini akan menjadi pengendali emosi, ini akan pengendali energi, ini akan menjadi pengendali tubuh fisik. Sehingga semua kesadaran yang di bawah itu dikendalikan oleh ini. Ini dalam bahasa sastra yang saya sampaikan di tangga yang ke-11. Ini artinya Dewi Sintanya sudah kembali kepada pangkuan Rama. Kesadaran sudah kembali, intelijensia sudah kembali kepada kesadaran murni, kepada kesadaran awal. Jadi kalau kita merujuk kepada kesadaran awal, siapa sebenarnya manusia? Ternyata manusia ini adalah makhluk spiritual. Manusia ini adalah makhluk cahaya yang sedang dikaryakan di semesta. Makanya leluhur kita mengatakan tugasnya manusia itu cuma satu, memayu hayuning bawono. Ikut mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Makanya di episode yang sekarang ini, di tangga yang ke-12 ini, saya mengajak para sahabat, yuk kita berkontribusi untuk memayu hayuning bawono. Ikut mempercantik semesta yang sudah cantik ini. Dengan apa? Dengan kecantikan yang kita bangun di dalam. Karena kalau kita sudah menemukan kecantikan yang di dalam, kita juga akan berkontribusi membangun kecantikan di luar. Dan semua orang-orang yang merusak alam semesta ini, sebetulnya mereka yang merusak di dalam. Makanya cerminnya sederhana. Jadi mereka yang merusak keluar itu karena rusak di dalam. Mereka yang membangun keluar itu karena sudah selesai di dalam. Maka selesaikan dulu urusan kita di dalam. Ini tangga yang ke-12. Ini adalah masalah intelijensia. Jadi intelijensia merupakan hasil akhir pemekaran kepribadian manusia. Apa yang dimaksud dengan pemekaran kepribadian? Kita kembali ke jati diri kita yang sesungguhnya. Kita sadar bahwa diri kita bukan makhluk bumi yang sedang mencari cahaya, tapi makhluk cahaya yang sedang dikaryakan di bumi. Jadi kita harus membawa sifat-sifat ilahi di dalam kehidupan ini. Ini yang disebut dengan pemekaran kepribadian manusia. Jadi begitu kita sudah mekar di dalam, kesadaran murni sudah kita capai, maka kita akan melihat kelahiran dan kematian pun itu hanya dari dua sisi kehidupan. Kematian dan kelahiran pun hanya merupakan sisi-sisi kebenaran. Dan orang yang sudah bisa menyaksikan kelahiran dan kematian adalah sisi-sisi kebenaran, sisi-sisi kehidupan. Apa yang akan terjadi? Dia akan mencapai keabadian dalam hidup yang sekarang. Maka dia tidak takut dengan kehidupan, tidak takut dengan kematian. Karena sudah mencapai yang disebut dengan keabadian. Apa yang abadi para sahabat? Saya sudah katakan berulang-ulang. Semua cahaya yang di luar, itu adalah cahaya majasi. Semua ada umurnya.
Walaupun cahaya matahari itu panjang umurnya, 12 miliar tahun menurut para ilmuwan, tetap aja suatu saat matahari akan kehilangan bahan bakarnya. Dan dia akan habis. Dan tidak bisa bersinar lagi. Dan saat matahari tidak bersinar ke bumi, bumi akan mendingin. Dan bisa mencapai suhu mutlak yang disebut dengan min 273,16 derajat Celcius. Dan saat itu, semua ikatan antar molekul tidak ada lagi. Jadi bumi akan mengalami kehancuran ketika tidak ada matahari. Kenapa? Karena tidak ada sinar yang datang ke bumi, maka bumi ini akan mendingin dengan sendirinya. Ketika bumi mendingin, yang dicapai oleh bumi min 273,16 derajat Celcius saja, suhu mutlak itu dicapai. Semua ikatan molekul tidak ada lagi. Dan semua barang-barang di bumi ini semua tidak lagi menjadi barang padat. Tubuh saya pun dipegang itu sudah hancur dengan sendirinya di suhu itu. Apalagi ketika matahari tidak ada. Bukan sekedar min 273,16 derajat Celcius. Bahkan lebih rendah dari itu yang dicapai. Sudah, semua kehidupan akan musnah. Semua cahaya yang di luar itu majasi, sementara. Tetapi cahaya yang di dalam itu adalah cahaya awal, johar awal. Maka siapa yang sudah menemukan cahaya sejati di dalam dirinya, dia sudah menemukan lapisan kesadaran murni. Makanya kehidupan dan kematian, kelahiran dan kematian, bagi dia itu adalah sisi-sisi kebenaran. Tidak takut dengan kelahiran, tidak takut dengan kematian. Tidak takut dengan kehidupan, tidak takut dengan kematian. Dia lepas dari dualitas. Maka dia sudah memasuki keabadian di kehidupan yang sekarang. Ini kesadaran yang perlu dicapai. Ini tangga ke-12 para sahabat. Jadi kehidupan itu meliputi dua-duanya, baik kelahiran maupun kematian. Jadi tidak ada yang membuat dia gelisah lagi. Karena kegelisahan manusia itu kan sekarang adalah ketakutan. Takut menghadapi kehidupan, takut menghadapi kematian. Semua serba tidak pasti. Karena apa? Karena tidak punya pemahaman yang jelas. Tidak tercerahkan. Intelijensianya mati. Dia hanya dikendalikan oleh intelektualitasnya saja. Nah, ketika manusia sudah mencapai ini, yang namanya kesadaran murni, ini yang disebut dengan mencapai kesehatan holistik. Artinya, dia akan menjadi sehat secara keseluruhan. Jadi dia melakoni kehidupan dengan kesadaran, ya, dia selalu eling, selalu waspada. Maka itulah ajaran leluhur kita, ya. Ajaran leluhur kita mengajarkan eling lan waspodo, selalu eling dan mawas diri. Itu sebabnya Allah berulang kali mengatakan di Quran, fazkurullah zikran kasir, ingatlah Allah dengan ingatan yang sebanyak-banyaknya. Bagaimana kita bisa mengingatnya kalau kita tidak mengenalnya? Itu sebabnya Nabi Muhammad mengatakan, siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Diri yang mana harus kita kenali? Diri sejati kita, yaitu ruhku yang Allah tiupkan ke dalam diri kita. Ruhku yang Allah tiupkan ke dalam diri kita. Cahaya sejati yang Allah tiupkan ke dalam diri kita. Cahaya murni yang Allah tiupkan ke dalam diri kita. Cahaya awal yang Allah tiupkan ke dalam diri kita. Karena cahaya itu sudah menjadi sumber kehidupan kita. Kita sekarang bisa berdaya. Kita bisa berdaya, bergairah, berwibawa. Karena apa? Karena kehadirannya dalam diri kita. Jadi Allah tidak pernah meniupkan apa-apa kecuali meniupkan ruhku, bagian dari dirinya ke dalam diri kita. Itu menurut Al-Quran. Jadi para sahabat, di tangga yang ke-12 ini, saya tentu saja memiliki harapan besar di mana kita sudah bisa mencapai ya kesadaran murni itu, kembali pada jati diri. Jadi sebetulnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu harus dicapai pada saat kita sekarang masih hidup. Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun, asalnya kita berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah itu sekarang di dalam kehidupan. Kalau kita bisa kembali kepada Allah di dalam kehidupan, saat kita mati tidak akan kemana-mana, pasti akan kembali ke tempat asal kita. Nah, itulah kenapa Nabi Muhammad mengatakan awalnya agama adalah mengenali Allah. Makanya para nabi, para rasul dulu tidak pernah memasuki universitas. Mereka tidak pernah sekolah tinggi-tinggi. Tetapi apa yang mereka katakan itu terbukti secara ilmiah. Banyak sekali bukti-bukti ilmiah yang membenarkan semua perkataan-perkataan beliau. Kenapa? Karena ketika dibimbing oleh intelijensia, oleh kesadaran, maka ya semua yang terkatakan itu adalah bimbingan dari wahyu, bimbingan dari kebenaran. Contoh yang sederhana ya, sederhana sekali. Kenapa ya?
Para leluhur kita mengajarkan kepada kita, ya, kalau minum harus sambil duduk. Itu aja. Dulu tidak terjelaskan. Dan sekarang terjelaskan. Ketika duduk, apa yang terjadi? Ya, membran kita, filter di saluran kencing kita, itu ternyata mengecil itunya, lubang-lubangnya. Ya. Dengan demikian, ketika kita minum, kalau ada plankton atau ada bakteri di dalam minuman kita, itu tidak akan jebol ke saluran kencing. Kenapa? Karena saat kita duduk, ternyata ya, lubang-lubang filter kita itu mengecil. Tapi kalau minum sambil berdiri, ketika berdiri, ya, saringan itu lubangnya membesar. Sehingga plankton, bakteri itu bisa lolos sehingga masuk ke saluran kencing kita. Itu menyebabkan apa yang disebut dengan infeksi saluran kencing. Coba yang sederhana seperti itu aja sudah terjawab sekarang. Nabi Muhammad mengatakan, siapa yang harus aku hormati ya Rasulullah? Ibumu, 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 baru ayahmu. Jadi 100% itu dibagi 4. 25% ayah, 70% ibu. Ternyata sekarang dalam dunia genetik ditemukan bahwa ya pewaris terbesar terhadap anak itu ibu. Jadi ibu itu mewarisi warisan genetik 75%. Jadi 25, 25, sedangkan ayah cuma 25. Ibumu, 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 baru ayahmu. Coba, kata-kata itu dulu ya tidak terjelaskan secara sains. Dan sekarang terjelaskan secara saintifik. Termasuk gerakan-gerakan sholat dan lain sebagainya. Semua terjelaskan sekarang. Makanya pantas kalau Nabi Muhammad pada zamannya mengatakan agama itu akal. Dan tidak ada agamanya bagi yang tidak berakal. Nah, akal yang dimaksud di sini, ini berhubungan dengan aspek intelijensia. Karena kalau intelijensia hidup, intelektualitas juga akan hidup. Sebaliknya, intelektualitas hidup belum tentu bisa menghidupkan aspek intelijensia. Jadi jangan heran ya, banyak orang yang secara intelektualitas mencapai pendidikan yang tinggi, tetapi kesadaran tidak mengalami kemajuan apa-apa. Inilah para sahabat, pentingnya kita untuk bisa meniti ke dalam diri, mencapai lapisan kesadaran murni. Sehingga lapisan kesadaran murni ini bisa menjadi pengendali pada lapisan emosi kita, menjadi pengendali pada lapisan energi kita, menjadi pengendali bagi lapisan tubuh fisik kita. Sempurnalah para sahabat. Sehingga baru di tangga ke-12 aja kita sudah bisa memperoleh sebuah kehidupan yang menakjubkan. Kehidupan yang penuh dengan gilang gemilang, ketenangan, kedamaian, ketentraman. Kita terbebas dari segala konflik. Karena semua konflik yang di luar berasal dari konflik di dalam diri kita, karena kita belum selesai dengan diri kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.